dan PKB. PKB ini katanya akan mulai diacak-acak nih katanya seperti itu. Caimin akan diganti. Soal koalisi itu Mas, saya mendengar dari teman-teman media di istana ya. Ada suasana yang tidak nyaman. Begitu rapat kabinet, Pak Prabowo masuk belakangan. Iya gitu aja. Lo jadi host tuh nggak adil. Kan lo yang kedua tuh Kodari sama jadi Golbisel. Situ langsungnya tempo. Dan lo ikut kan dalam acara itu? Iya. Siapa aja yang diundang tuh? Saya ikut Pak. Terus siapa aja yang diundang dan apa isinya? Saya nggak boleh menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jo, para pengawas. Gaul dia sekarang. Dan lu baca apa? Baca apa Mas? Gua lihat-lihat nih. Kompas menyatakan 62,2% hasil surveinya dibacakan ini 26-28 Februari setuju hak angket dilakukan. Hari ini pembukaan setelah masa reses ada beberapa partai yang juga mengajukan hak angket. Apa kira-kira? Belum pengusulan, baru penyampaian pandangan anggota di rapat paripurna. Ya, kalau usulan kan dia harus bentuk tertulis soal apa saja yang mau diangketkan. Dari mudah nih 25 orang, dua fraksi. Walaupun ketentuan ini adanya di Undang-Undang MD3 di konstitusi tidak ada syarat, tapi inilah teknis yang berlaku. Karena mudah, ya pastikan usulan ini jalan dulu. Soal nanti akan dibentuk pansus angket dalam rapat paripurna yang membutuhkan setengah anggota hadir. Dari 575 itu setengahnya itu 288. Dan nanti dari setengah yang hadir itu akan dibutuhkan setengahnya lagi untuk jadi pansus angket 144. Secara matematika, logika koalisi oposisi saat ini itu sangat memenuhi standar karena koalisi oposisi sekarang kan sekitar 314 ya. 128 kursi PDIP, 59 Nasdem, 58 PKB, 50 PKS dan 19 P3. Yang jadi soal bukan hanya itu, ternyata konsolidasi masyarakat sipil terus terjadi kan. Iya. Kemarin katanya di salah satu kampus begitu, Henlo ikut kan dalam acara itu. Iya. Siapa aja yang diundang tuh? Saya ikut Pak. Terus siapa aja yang diundang dan apa isinya? Saya nggak boleh menyampaikan. Lihat lu kayaknya. Sosokan. Ntar gua gebok loh. Rame. Saya sejak pemilu saya mau jadi misterius Pak. Yang nggak ketahuan ada di pihak mana. Mistress atau misterius beda tuh. Pak Jokowi semua rahasia ada di tangan Hensan. Tangkap dia segera. Nah jadi kalau menurut saya bagus ya apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil. Jadi sebetulnya kan begini, banyak sekali kelompok-kelompok yang menganggap kecil komentar guru besar, komentar masyarakat sipil gitu ya. Hanya yang mereka lupa itu sebetulnya adalah masyarakat sipil, guru besar. Itu kalau bicara itu tak lekang waktu, beride itu juga tak lekang waktu, dan pergerakan-pergerakan itu juga tak lekang waktu. Misalnya beberapa kampus ya, para Madinah gitu misalnya kemarin bicara tentang bagaimana sih masa depan Indonesia. Sebetulnya yang dibahas adalah kan ini kan secara de facto memang Pak Prabowo dan Gibran sudah yang menjadi pemenang pemilu 2024 ya versi hitung cepat gitu. Maka kemarin juga diperbincangkan apa sebetulnya yang diharapkan oleh para pemikir masyarakat sipil, guru-guru besar dengan tentang zaman kepemimpinannya Pak Prabowo nanti. Sebetulnya kan yang masih jadi misteri dan pembahasan itu adalah pertanyaan yang sering kali kita ulang-ulang. Sebetulnya apakah Pak Prabowo berani independen menjadi presiden Republik Indonesia nantinya ya atau masih berada di dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Makanya kan saya sering mengatakan bahwa 20 Maret pada saat KPU mengumumkan pemenang Pilpres itu, disitulah mulai ujian bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo tentunya ingin membuktikan bahwa dirinya memang pantas sebagai presiden.
ya, dan dia pasti juga ingin membuktikan bahwa rakyat Indonesia mestinya memilih dia sejak 10 tahun yang lalu, bukan baru hari ini. Jadi pembuktian itu menurut saya akan menjadi dasar kuat bagi Pak Prabowo untuk menjadi presiden yang independen. Ini zamannya saya, bukan lagi zaman Jokowi. Ini zamannya saya. Saya bukan pengganti Pak Jokowi, saya bukan penerus Pak Jokowi, tapi saya presiden ke-8 Republik Indonesia. Mungkin itu yang akan dilakukan oleh Prabowo. Makanya saya juga sering menyarankan nanti setelah misalnya diumumkan oleh KPU dia pemenangnya, langsung mundur aja dari kabinet. Karena buat apa berada di dalam satu kabinet yang dia sendiri masih bisa jadi nanti ada dua matahari gitu ya. Pak Jokowi juga pasti akan deg-degan juga. Mulai sekarang aja dia mundur ya. Kalau dari sekarang mungkin dia masih ngitung-ngitung ini ya. Sampai ada THR dong. Sayang kan. Bapak ini. Lumayan bos, sedikit lagi. Puasa kan kalau mundur sekarang nggak dapat THR. Agak menggila. THR elected president itu lebih tinggi dari menteri biasa nggak? Iya, kenapa sih emang? Ya mungkin kan dia asik juga dapat THR gitu ya. Jadi kalau dia mundur itu menurut gue bagus buat Pak Jokowi karena dia tidak terbebani gitu ya. Artinya ada matahari yang lain dan Pak Prabowo pun santai aja sebetulnya. Saya nggak mau ikut-ikutan lah dengan akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Loh nanti nggak bisa meneruskan. Betul loh, karena Menteri Keuangan udah mengatakan kabar gembira. THR PNS 2024 bakal cair. Menteri kan bukan 100%. PNS. Ini nih kabar itu gembira. Kabar gembira untuk saya itu. Tapi kalau PNS saya dapat, masa menterinya nggak dapat? Asik. Kan? Ya pasti dapat. Tapi poin soal ini perlu dibahas juga. Kan kecenderungan teman-teman pollster kan mengatakan secara ilmiah ini valid. Saya setuju bahwa data quick count itu valid. Tapi kan perlu juga de facto dalam hal apa? Kalau saya punya angle berbeda, de facto soal kecurangan bagaimana? Karena yang dilihat kan kertas C hasil nih, bukan fakta prosesnya. Ya. Yang dilihat itu hasil dari pengaturan skor Liga Italia. Sementara yang perlu ditelaah itu adalah terlibatkah wasit dalam kecurangan, terlibatkah pemain, VAR-nya perlu dibuktikan, prosesnya gimana? Kalau Italia apa ya FIFA-nya itu? Ya nggak ngerti saya. Dia Liga Inggris dia nggak ngerti Italia. Kalau di sini apalagi kan ada persatuan PSSI kan. Di sana apa? Ya itulah. Ya. Nah, kelihatan Liga Inggris yang paham sebetulnya dia tidak betul-betul pecinta bola. Tunggu dulu. Indonesia dengan Italia sama. Hanya I-nya itu Italia. Kalau di Indonesia PSSI Indonesia. Nah, Inggris pun begitu. Jadi sebetulnya ada persamaan nih. Ada 3 PSSI ya. Baru sadar saya dia sejenius itu loh. Oh iya. Jadi kalau pengaturan permainan seperti itu, hasil akan terlihat benar secara de facto. Tapi de facto yang lain juga masalah. Jadi jangan ojo ke susu kata orang Jawa untuk melihat ini harus legowo menerima permasalahan. Banyak hal yang perlu diperiksa. Ya. Nah, wah ini terlaluan nih. Manchester City, MU 3-1 nyerang pribadi nih. Lu bela dong. Enggak, sebetulnya azazi manusia nih. Sebetulnya kita sudah nggak pantas lagi yang ngomong Manchester United itu. Nggak, makanya gue kan jadi bilang jangan membahas klub-klub yang akan bubar. Kurang aja. Jangan salah. Nasihat Zainal Arifin Mokhtar ke saya, Fer, hasil ini coba tanya PSI dan KPU. Siapa tahu masih bisa menang. Tiba-tiba meleset dan bisa dikelola lah. Gue herannya kualitas kayak gini bisa main The Pivot tuh gimana sih? Dia gak bisa membedakan antara politik dan sepak bola. Gila, gue serius gitu. Dalam sepak bola ada politik. Ada perkembangan yang menarik. Jalika. Gak ngerti bola. Gak ngerti bola. Siap Kak. Ini bola bisa panas tapi politik bisa sangat panas lagi. Pak Jokowi diduga sekarang ingin membentuk koalisi besar seperti di Malaysia, UMNO. Ya nggak nyambung dong. Tunggu sebentar. Penjelasannya begini. Wah. Sekarang dia sedang mendekati Golkar. Yes. Dan akan bersama dengan PAN dan satu lagi PSI akan membentuk koalisi besar. Nah kalau PKB malah
Gerindra. Enggak PKB, Gerindra justru tidak masuk. Jadi koalisi besarnya seperti UMNO itu adalah Golkar, PAN dan PKB. PKB ini katanya akan mulai diacak-acak nih katanya seperti itu. Caimin akan diganti. Kalau gitu, disingkirkan. Lo kan pernah bilang Caimin naik kuda aja, ternyata enggak. Ya kan disingkirkan. Gua udah komentar kan mau cabut. Ya, jadi dengan koalisi besar itu dia menguasai 33%. Dan begitu dia bisa mengontrol siapapun, dan partai ini jauh lebih besar daripada PDI, jauh lebih besar juga daripada Gerindra maupun gabungan antara PDI dan Gerindra. Wah, itu kalau gitu paripurna dong kerusakan yang diciptakan oleh. Iya. Ya kalau dia semakin dahsyat itu. Itu cuma bisa terjadi bila petinggi-petinggi partai itu tersandra oleh Pak Jokowi. Asik gitu ya. Tersandra dalam bentuk apa? Itu hanya Pak Jokowi dan Pak BW yang tahu. Saya hanya mengungkapkan. Jadi silakan dijawab oleh Pak BW. Jadi kalau itu tersandra dan akhirnya para petinggi partai ini menyerah pada Pak Jokowi, itu mungkin saja terjadi. Apakah misalnya kita bahas satu-satu, PKB apakah Caimin bisa goyah atau bisa digantikan begitu saja oleh lawan-lawan yang menjadi perwakilan dari pemerintah misalnya? Caimin sudah membuktikan sejak reformasi sampai sekarang dia tetap kuat. Nah terus kemudian begitu pula Golkar, karena Golkar ini dua-dua dia minta minum juga. Karena Golkar ini bukan hanya Erlangga. Tapi Golkar juga macam-macam isinya. Dan banyak aktivis juga di sana, termasuk yang muda-muda. Gitu. Jadi artinya maksud saya kalau secara teori mungkin mudah. Nah, UMNO itu waktu itu ada kesamaan kepentingan. Nah, ini kepentingan partai-partai politik ini apa? Satu sama lain harus bersama. Apalagi PKB dan Golkar yang jelas-jelas kutubnya berbeda. Gitu. Kalau PKB P3 mungkin bisa jadi satu. Tapi anyway, Mas Ferry, Mas BW, saya tidak ingin mengecilkan kemampuan seorang Jokowi. Karena sejak MK itu, kita harus angkat topi salut bahwa Jokowi ini memang bukan politisi yang biasa. Bukan politisi kaleng-kaleng. Ya, dia jenius luar biasa. Sehingga bila ada rencananya, itu kita harus anggap sudah satu kaki sukses, setengah kaki aja. Apa yang menggagalkan itu? Ya tentu saja nasib, garis tangan dan tipis-tipis sama Tuhan dong. Itu aja. Sangat religius. Misalnya Andi Wijayanto, bila benar Andi Wijayanto mengatakan bahwa Jokowi mengatakan pemilu ini hasilnya Prabowo menang, PDI Perjuangan suaranya turun, PSI masuk parlemen, dua sudah terpenuhi. Dia sudah memastikan. Jadi artinya hati-hati dengan pernyataan seorang Jokowi. Jadi ini dia memang sosok yang memahami apa yang dia katakan dan apa yang dia maui. Semacam Caligula lah ya. Oh, nggak berani lo kan? Nggak berani. Karena itu agak ngeri-ngeri. Ya. Pendapatmu apa, Fer? Iya, dikit lagi. Jadi belum lagi bagaimana nanti pandangan Pak Prabowo. Masa sih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia misalnya nanti diumumkan itu mengizinkan ada kekuatan baru yang tumbuh di depan mukanya untuk menghadapi dia. Kalau menurut saya sih agak lain memang Pak Prabowo kalau mendiamkan usulan koalisi besar itu hadir di pemerintahan yang dia pimpin. Makanya Pak Prabowo mengatakan dia ingin bangun koalisi besar juga kan. Jangan-jangan karena sudah mendengar rencana itu. Kalau Pak Prabowo ingin membangun koalisi besar, bagaimana caranya? Kan wakilnya ada anaknya Pak Jokowi. Selama ini kan yang namanya Wapres selalu. Apakah Pak BW ingin mengatakan di podcast Pak BW sendiri bahwa ada potensi keterbelahan di pemerintahan Prabowo Gibran? Dalam bahasa saya bukan keterbelahan. Ada faksionalisasi yang menyebabkan terjadinya friksi. Sama doang. Dalam bahasa saya itu. Bahasa lainnya Mas BW itu Wapres tidak dianggap. Jadi bahasa lo adalah keterbelahan. Bahasa sebagai ban serap itu masuk akal. Faksi dan friksi bahasa lo apa? Ban serap tidak dianggap. Ban serap yang tidak dianggap. Jadi ada ban serap tapi bahas dulu dong yang tadi itu. Nanti akan ke ban serap deh. Yang mana? Soal mau membangun koalisi yang berbeda dengan PDIP dan Gerindra. Kalau itu kan semakin menjauhkan kita dari sistem presidensial. Iya.
Kalau konsepnya UMNO parlementer, mereka mau gabung banyak karena sentral kekuasaan ada di parlemen, ya oke. Dan kekuasaan tertingginya di raja. Iya. Ada kontrol yang lain gitu kan. Nah kita di presidensial kekuasaan itu menumpuk di presiden. Kalau kemudian presiden membangun kekuatan yang berimbang, pendukungnya di parlemen wajar. Karena pemerintahan tidak boleh juga jadi lame duck government, bebek kaki pincang. Tapi kalau kemudian membangun kekuatan yang berlebihan, kan tetap pincang karena pemerintahan tidak ada sistem koreksinya. Itu sebabnya belum selesai nih Mas. Ini merespon Kak Hensa tadi. Jadi kalaulah kemudian dibangun kelompok ketiga di parlemen, tujuan Jokowi apa ke ini yang gue mau Prabowo? Bukankah itu bisa berupa impeachment, bahkan hak angket, gitu ya, yang sangat potensial terjadi kalau ada kekuatan ketiga. Kalau kemudian kekuatan ketiga itu jauh lebih besar dari PDIP dan Gerindra, tambah bahaya lagi itu. Iya. Karena dia bisa mengendalikan apa yang ada di pemerintahan. Jadi Pak Jokowi artinya tidak ikhlas betul dengan kemenangan Pak Prabowo ini. Jadi pernyataanmu yang terakhir itu yang akan dilakukan. Dia akan melakukan konsolidasi kekuatan sehingga kemudian dia bukan presiden, tapi dia bisa menentukan siapa presiden. Dia nyetir presiden ya. Itu yang terjadi, yang mau dilakukan tuh. Dia contoh UMNO dan Barisan Nasional di sana. Gitulah Hen. Lo jangan contohnya sudah salah itu. Contohnya UMNO. Nah, kalau menurut gue sih agak panjang nih mikir Prabowo sekarang ini menurut saya punya something yang mungkin tidak terlalu something diinginkan oleh Pak Jokowi ya. Itu ada lagu Beatles-nya tuh. Something yang bukan nothing. Something in the way you move. Lo jangan mengganggu konsentrasi di sini. Ada lagu Beatles-nya. Saya sebagai perwakilan Gen Z ya. Beatles tahun berapa ya? Salah gua. Program kelihatan banget deh kolonial sama Gen Z. Ya, berkualitas bro lagunya. Iyalah, kalau saya somethingnya Coldplay saya paham. Woi, tas, belakang lu Gen Z. Jadi gini, saya memang mengharapkan dia walaupun Pak Prabowo waktu di kampanye itu didukung oleh Pak Jokowi dan anaknya Pak Jokowi dengan kegesitan yang luar biasa bisa berada di samping Pak Prabowo. Tapi saya percaya bahwa Pak Prabowo ini akan lain sebagai presiden. Dia ada unsur pembuktian. Agak lain ya. Ya, ada unsur pembuktian bahwa dia memang tepat sebetulnya sebagai presiden dan harusnya rakyat Indonesia memilih dia 10 tahun yang lalu. Jadi semangat itu yang akan dibawa oleh Pak Prabowo dan akan beda nanti cara pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nantinya. Kalau saya sih melihatnya ke arah sana. Dia kalimat dia itu 2 kali loh dia ulang-ulang. Kayaknya ada motif satu memecah Pak Jokowi dan Prabowo atau sudah mulai mendukung Prabowo. Iya. Cuman yang saya mau bilang, malah kita konfirmasi. Enggak, kalau menurut gue Pak Jokowi adalah presiden ke-7 dan Pak Prabowo secara de facto per hari ini presiden ke-8. Gue sebagai orang HTN nggak bisa nerima itu. Iya. Karena ada presiden 2 lain yang nggak dihitung negara ini kan. Adalah Safrudin Prawira Negara dan Mr. Asaad. Iya. Tapi nggak apa-apa, dia kan orang komunikasi, lu jangan boleh protes juga kan, boleh aja kan. Nggak orang komunikasi, lu atau orang Jokowi atau Prabowo atau orang Anies. Itu kenapa lo sebut kayak gitu kok nggak ada? Berarti salah juga dong Ibu Mega tuh. Iya. Pak SBY, Pak Jokowi. Iya. Lu gimana sih? Secara sejarah salah mereka. Dia nggak paham sejarah. Tapi saya mau balik lagi. Kalau memang Pak Prabowo betul baik. Bukan baik. Nggak ada dia bilang baik. Nah, ini berlebihan. Presiden ke-8. Ini udah mulai. Ya, jangan berlebihan dong. Jangan berlebihan dong. Ya mungkin dia baik, mungkin juga. Itulah pendukung Liverpool tuh. Tapi sebelum masuk ke situ nih ada Sudirman Said tuding ada skenario semua partai dimasukkan ke koalisi besar. Berarti agak beda nih dengan yang ini beda dong. Ini kayak Tiongkok atau Korea Utara. Satu partai tunggal. Partai tunggal. Dan kalau satu partai tunggal tuh artinya di bawah kendalinya presiden kan.
Kalau tadi kan Pak Jokowi ingin bikin lagi koalisi besar tersendiri. Terus sebetulnya maunya Pak Jokowi apa sih, men? Banyak sekali maunya ya. Nggak, maksud gue beda-beda. dia kan udah dapat banyak ya. Anaknya bukan banyak, Hen. Sangat banyak. Tapi dia mau bikin koalisi besar ini maksudnya apa sih? Oh, dengan koalisi besar kan dia tetap menjadi penentu, kingmaker. Tapi kan anaknya nggak jadi ketua. Oh, bos, dengan jadi kingmaker dia akan menentukan nanti anaknya bisa jadi ketua. Tapi ada bahayanya kalau potensi itu dilakukan oleh Jokowi. Karena begitu dia berhasil membangun koalisi tunggal, bukan berarti itu merupakan loyalitas tunggal juga. Tapi dia sedang membangun musuh tunggal bersama kan? Iya, bisa jadi. Jadi bukan tidak mungkin suatu waktu ada perbedaan dan itu akan jadi bumerang bagi Jokowi. Dan ini sebenarnya bisa dikonfirmasi nanti 2-3 bulan ke depan. Di dalam percakapan kan sekarang kemungkinan besar dalam beberapa bulan ke depan ini PKB yang akan mulai digonjang-ganjing. Sebelum PKB tapi sebelum PKB memang soal koalisi itu Mas, saya mendengar dari teman-teman media di istana ya. Ada suasana yang tidak nyaman. Begitu rapat kabinet Pak Prabowo masuk belakangan. Oke. Karena beberapa menteri terutama pendukung Pak Prabowo itu berdiri menyambut beliau dengan ucapan presiden terpilih. Dan tiba-tiba ada mukanya yang agak kesal begitu ya. Maksudnya Pak Jokowi? Enggak tahulah ya, ini teman-teman media. Jadi ada suasana yang persis dikatakan oleh Mas Hensat penggemar Liverpool itu bahwa ada nuansa dua matahari. Jadi bijaksana juga beliau itu walaupun soal pilihan bolanya tidak. Ketika sudah ditentukan oleh KPU dia harus mundur dari kabinet. Untuk membangun kenyamanan dan segala macam. Tetapi namanya kekuasaan juga jangan dilupakan oleh Mas Hensat. Siapa yang mau meninggalkan posisi kabinet jika THR-nya besar misalnya kan, atau hal-hal yang lain di balik itu yang. Tapi Pak Mahfud mau meninggalkan kabinet. Iya, itu kan menjelang pemilu. Jadi tapi kalau menurut gue justru nyaman loh buat Pak Prabowo kalau dia meninggalkan kabinet. Jadi dia bisa bebas juga. Melepas. Bisa lebih independen ya. Bisa lebih mengatur semua proses ke depan. Dan gak repot juga. Tiba-tiba ada menteri lain menghadap menteri pertahanan kan. Kenapa lo? Gue ini lapor nih. Urusan misalnya dia ini urusan peranan wanita. Lapor ke Pak Prabowo. Jadi peranan wanita ini mau gini. Terus kemudian Menteri Kesehatan tipis dia lapor ke Pak Prabowo. Pinggir jurang. Nanti kan Pak Prabowo nanya, kenapa kok kamu kan Menteri Kesehatan, Menteri Peranan Wanita, Menteri Pariwisata, kenapa lapor ke saya? Enggak, ini supaya Bapak sebagai presiden terpilih juga memahami isu-isu tentang perempuan, kemudian tentang pariwisata, tentang kesehatan. Kan lucu ya. Gak ikutan. Lu udah di pinggir jurang, baru gua berjarak. Gue sih lurus-lurus aja. Gue gak bermaksud apa-apa. Jadi misalnya, apalagi kalau misalnya Seskap, kemudian ada Menteri Pertanian itu lapor ke Pak Prabowo gitu. Apalagi terus kemudian Pak Jokowi lagi lewat depan. Lu gak kasih contoh Menteri Peternakan soal peternakan burung misalnya. Gak ada Menteri Peternakan. Gak ada. Aneh banget sih. Pertanian gak contoh. Misalnya nih dia lagi lewat depan kantor Menteri Pertahanan kan. Plup gitu kan. Plup gitu. Terus tiba-tiba Pak Jokowi kenapa itu banyak RI di kantor RI itu. Putar balik kan. Masuk kan gitu. Situ. Ada yang lapor ajudan lari-lari. Wah, Pak Prabowo. Pak Presiden datang. Yang keberapa? Yang keberapa gitu. Saya kan ada ke-5, ada ke-7 kan, ada ke-6 juga. Itu salah juga. Yang masih hidup ya. Iya, terus Pak Jokowi, ya udah. Suruh masuk aja. Harusnya kan dia yang keluar, Bos. Presiden datang kan. Ada apa ini ngumpul-ngumpul? Kalian udah bikin WhatsApp grup baru ya? Kata Pak Jokowi gitu. Jadi ada kekacauan di situ kalau Pak Prabowo tidak mengundurkan diri dalam jabatan. Karena kalau bikin mungkin juga gak sih Pak Prabowo bikin WhatsApp grup itu? Kekacauan yang dijelaskan Mas Hensat itu bukan objek hak angket. Bukan. Boleh itu kekacauan semacam itu. Tapi kalau yang informasi ini gimana penanggapannya? Deddy Kobusier dan Kodari. Ini ada nuding ini seolah-olah apa yang dikemukakan oleh Tempo hoax.
Saya nggak terbiasa ngomongin podcast lain. Iya. Itu bukan podcast. Gak sekedar mencari sensasi podcast lain ya. Itu ada berita. Itu ada berita, Bos. Buat apa? Ya itu kemana yang benar kalau nambah gitu? Subscriber gua enggak. Itu Pak Ferry aja yang jawab. Jawab Fer. Kalau gue sih lebih percaya Tempo. Ya saya tentu dan publik luas ya percaya Tempo. Pemberitaannya bertanggung jawab. Dan tidak bisa kredibilitas Tempo disandingkan dengan kredibilitas podcast. Gue tahu kenapa Henry nggak mau jawab. Karena ada Kodari di situ. Iya. Seniornya dia. Pertanyaannya, Nia lo gitu aja. Lo jadi host tuh nggak adil. Kan lo nanya kedua tuh, nanya kasih Kodari sama jadi komposer. Di situ nanya Tempo. Lo gimana? Enggak, lo nggak mau jawab. Gue hormati. Ya gue udah Tempo lah. Ya oke, Tempo gimana? Podcast ini kita tutup karena kita akan tunggu hak angket ya Mas. Ya. Silakan Tunggu dulu kasih jawaban dulu dong gini. Lo gila. Enggak udah Tempo. Lu kan katanya temanan sama anak-anak bocor halus. Bela dong. Oh iya gue bela itu makanya gue Tempo. Oh Tempo. Karena Bang Kodari? Iya. Bang Kodari. Ya. Siapa itu? Deddy Kobuser. Dia kan sama Deddy Kobuser udah nggak apa-apa lah. Iya. Dia sudah dengan temannya. Dunianya. Ya. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Dua orang ini waras walaupun agak sengak-sengak dan songong. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.